ingin kalian lakukan? Honger, tolonglah ibumu, selamatkan ibumu. Ah, kau bukan ibuku. Kalau bukan karena kau, wanita pedagang rendahan ini menempati posisi ibuku, bagaimana mungkin aku terpisah dari darah daging ibuku sendiri? Bagaimana mungkin aku setiap hari harus menderita di bawah kendalimu? Sekarang, akhirnya kau akan mati. Kau! Jiao, selama ini ibu paling menyayangimu. Tolonglah ibumu, selamatkan ibumu. Ibuku berasal dari keluarga terpelajar, berbudi luhur, sedangkan kau hanya pedagang rendahan. Sudah merebut posisi ibuku, masih belum puas? Memaksa aku belajar akuntansi dan mengurus rumah tangga, ingin membuatku berbau uang dan menghancurkanku. Sekarang akhirnya karma menimpamu. Kalian Kakak, kamu belum tahu ya? Sebenarnya Hong Er dan Jiao Jiao adalah anakku dengan mantis. Selama bertahun-tahun, terima kasih atas perawatannya. Sekarang seluruh harta keluarga Xie sudah menjadi milikku. Mempertahankanmu pun tidak ada gunanya. Bagaimana kalau kau bersatu kembali dengan keluarga Jiemu? Hahaha, kalian memakan harta keluarga musnah. Pasti akan mendapat balasan. Tidak ada kehidupan selanjutnya. Aku akan membalasnya seribuan lipat. Hutang darah! Dibayar dengan darah. Siapa yang berani membunuh Markis ini? Berani menyentuhnya keluarga Markis Changqing, mati. Bertindak! Hah? Pangeran Wali, bagaimana mungkin kau... Suara Indah, Yang mulia nyonya dia. Maaf, hamba terlambat itu. Saat kau menikah dulu, hamba seharusnya tidak melepasmu pergi. maafkan aku. Paduka. Miao Ying. Hamba datang menemanimu. Miao Yu, 3 tahun kau masuk kediaman ini tak bisa memberikan keturunan. Kini tubuhmu terluka, semakin mustahil mengandung. Kedua anak ini adalah anugerah surga untukmu. Lebih baik kau adopsi mereka, besarkan dengan baik. Siapa tahu suatu hari nanti bisa mendatangkanmu anak kandung, ya? Zhuan baru pulang dari penanggulangan bencana di selatan. Membawa serta anak haramnya dengan Zhao Xuan. Menipuku untuk mengadopsi mereka hari itu. Aku terlahir kembali. Dalam perjalanan ke selatan yang berbahaya ini, orang tua kedua anak itu menyelamatkan nyawaku dengan mengorbankan diri. Karena aku, mereka kehilangan orang tua mereka saat masih kecil. Mana mungkin aku melupakan budi baik mereka? Mulai sekarang, mereka adalah anak kandungku. Miao Yi, aku tahu kau selalu bijaksana dan berbudi luhur. Kau pasti tidak akan membiarkan orang luar menuduhku, Marquez Changqing, sebagai orang yang tidak tahu terima kasih dan kejam pada anak yatim piatu penyelamatku, bukan? Di kehidupan sebelumnya, mengadopsi serigala putih ini menyebabkan keluarga Shi punah. Di kehidupan ini jangan harap. Aku menolak. Apa yang kau lakukan ini? Orang tua kedua anak itu kehilangan nyawa karena menyelamatkanku. Aku mencurahkan sepenuh hati untuk mengabdi pada negara, tidak memperhatikan wanita. Kau sekarang pun tidak bisa melahirkan anak. Mengadopsi mereka bukan hanya menyelesaikan masalah keturunan, tapi juga membalas budi mereka. Apakah kau ingin menjerumuskanku ke dalam ketidaksetiaan dan ketidakadilan? Jika itu keinginan Marquez dan ibu mertua, Miao Yi tentu tidak keberatan. Hanya saja saat ini pemerintah berada di tangan pangeran pemangku takhta,
dan dia selalu sangat memperhatikan kemurnian keturunan. Gelar Marquess pun didapat leluhur karena menikahi putri kaisar. Jika gelar ini diwariskan pada dua anak yang asal-usulnya tidak jelas, bila diketahui pangeran pemangku takhta, gelar Marquess Tuan. Kalau begitu, kita umumkan pada publik bahwa mereka adalah anak hasil pernikahan kita yang selama ini dibesarkan di perkebunan. Saat ini kau sudah 3 tahun di istana tapi belum punya keturunan. Kita adopsi mereka sebagai anak kita. Masih mengharapkanku membiayai 2 serigala putih ini dengan uang keluarga Shi? Mengakui 2 serigala putih ini sebagai anakku? Jangan harap. Melihat postur kedua anak ini, mereka berumur sekitar 4 atau 5 tahun. Kita baru menikah 3 tahun, tapi sudah punya anak sulung sebelum menikah dari selir. Lagi pula lahir saat masa berkabung nasional setelah wafatnya kaisar sebelumnya. Zhe Miaoyi, hati-hati dengan kata-katamu. Marquess, hamba sebenarnya tidak ingin banyak bicara, tapi karena Tuan bersikeras mengakui kedua anak ini sebagai anak sendiri dan mengacaukan darah kerajaan, para sensor di pengadilan pasti tidak akan diam. Jika membuat marah pangeran pemangku takhta, bisa-bisa menimbulkan bencana pemusnahan keluarga. Kau mundur dulu. Kita bicarakan ini lagi nanti. Perjalanan Marquess pasti melelahkan. Istirahatlah lebih awal. Bibi, akhir-akhir ini cuaca kering dan panas. Jaga juga kesehatanmu. Di kehidupan sebelumnya, aku salah menilai orang. Aku menyadari itu. Tapi karena ada kesempatan untuk mengulang, semua orang yang pernah menyakitiku tidak akan aku biarkan lolos. Ibu, Yuju, pergilah cepat untuk mencari tahu, apakah Pangeran Hou pernah punya anak dengan orang lain sebelum menikahiku? Ibu, apakah ibu mencurigai kedua anak itu? Ambilkan kotak dupa milikku. Saat pertama kali belajar membuat dupa, guruku pernah bilang, dupa dan obat tak terpisahkan, keduanya sama-sama berasal dari sumber yang sama. Pisau lembut itu selalu menghiris nyawa manusia pisau demi pisau, tanpa membiarkan setetes darah pun. Nona Anda. Joey akan datang malam ini, tolong siapkan beberapa barang untukku. Nona, Pangeran Hou sudah menikah dengan Anda selama 3 tahun, tapi tak pernah semalam pun menginap di kamar Anda. Apakah dia benar-benar akan datang malam ini? Joey orangnya sangat curiga, karena aku sudah berbicara sejauh itu ditambah Yuju yang memberi kabar, hari ini dia pasti akan datang. Kedua anak itu memang keturunan Joey, dan hati Yuju pun sudah lama tidak bersama kita lagi. Joey binatang itu benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya mengakui anak haram sebagai yatim piatu sang pemberi jasa. Kalau begitu, Nona, bulan lalu ketika Anda jatuh ke air dan kedinginan, lalu didiagnosis dokter tak bisa hamil lagi, apakah ini? Betul. Ini juga ulah Joey. Zhao Sulan asalnya dari keluarga terhormat, putri bangsawan yang memandang rendah Joey. Dengan hati penuh dendam, Joey menikahiku, kebetulan keluarga Zhao dituduh bersalah. Ketika bertemu kembali dengan Joey yang pergi ke selatan, mereka pun merencanakan siasat untuk mengincarku. Mereka sedang mengincar mas kawin Nona, mengincar harta keluarga si kita. Cerai Nona, Anda harus segera bercerai, lompat keluar dari sarang serigala ini. Aku tidak bisa pergi lagi. Keluarga Joe berniat melahap habis warisanku. Mana mungkin mereka melepas aku dengan mudah. Lalu apa yang ingin Nona lakukan? Menawarkan hadiah besar bagi yang bisa memberi aku anak. Kemudian menjadi janda. Tawaran besar untuk memiliki anak, Nona. Dunia ini memang terlalu kejam pada kita para wanita. Jika selalu mengikuti aturan dan menjadi wanita yang baik, hanya akan menjadi korban yang diperlakukan semena-mena. Kali ini, aku pasti akan menempuh jalan milikku sendiri. Bansyah, malam ini sekitarnya pasti pulang. Tolong siapkan beberapa barang untukku dulu. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Lan, kenapa kau diam? Nggak suka di sini.
Aku tidak pernah peduli pada hal duniawi ini. Hanya kasihan pada dua anak ini. Susah payah menemukan ayah kandungnya, tapi bahkan status resmi pun tidak dapat. Masih harus terkena imbas dariku, berdesak-desakan di pekarangan sempit ini. Lan, tenanglah. Aku akan mencatat anak-anak kita di buku keluarga dengan cara yang sah. Pasti akan mengantarmu masuk rumah dengan pernikahan yang semestinya. Tuan muda buruk! Tuan muda buruk! Tuan muda! Nyonya bilang akan memeriksamu. Dia juga bilang dua anak ini adalah anak harammu. Apa? Perempuan rendahan anak saudagar ini ternyata memiliki niat seperti itu. Tuan muda, bagaimana? Selama masa berkabung nasional, ketahuan punya selir yang hamil dan melahirkan adalah dosa besar. Jika tersebar, Bisa dihukum mati seluruh keluarga. Sepertinya hanya bisa menenangkannya dulu. Non, jangan tunggu lagi. Malam sudah larut, sepertinya Tuan Muda tidak akan datang malam ini. Tuan muda itu orang yang sangat jujur dan berbakti, tentu harus mendatangi ibunya dulu. Tapi aku percaya dia mencintaiku, pasti akan datang malam ini. Perempuan anak saudagar remeh, mana pede bisa dapat cintaku? Tapi semakin bodoh semakin baik. Cukup dibujuk, beberapa kata saja dia akan patuh. Dia ternyata secantik ini. Tuan Muda datang? Suamiku habis melakukan perjalanan jauh, minumlah segelas anggur hangat untuk menghilangkan lelah. Kedatanganku kali ini ada hal yang ingin kusampaikan. Mau bilang diri sendiri, punya penyakit rahasia, sehingga tidak punya keturunan, menyuruhku mengadopsi dua anak durhaka itu lagi. Sayangnya kali ini, kamu takkan punya kesempatan. Kita suami istri adalah satu. Kata-kata berlebihan tak perlu diucapkan. Keinginan Tuan Muda adalah keinginan hamba. Dia ternyata begitu mencintaiku. Sayang sekali, kalau bukan karena tidak tahu diri merebut posisi istri Sahlan Er, aku sebenarnya tidak keberatan menjadikannya selir. Miaoyi. Kalau kamu suka berpura-pura memiliki penyakit tersembunyi, maka aku sebagai nyonya rumah tentu akan memenuhinya. Aku suruh kau pura-pura sakit. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hai, bagaimana pengaturan di luar? Ada Changle yang berjaga di luar, semut pun tak bisa masuk. Bagus sekali. Suruh kau pura-pura tak terlihat. Suruh kau pura-pura tak terlihat. Aku suruh kau pura-pura. Hampir membuatku lelah mati. Cepat bantu aku berdiri. Ah, iya. Bansha, lepaskan bajunya untukku. Kemudian ikuti ini, buat beberapa bekas cubitan di tubuhnya. Gambar ranjang. Cepatlah. Nona, kalau kau ingin anak, mengapa tidak menyelesaikan pernikahan dengan Hoye? Masih harus pura-pura menyelesaikan pernikahan di luar, mencari keturunan dengan bayaran mahal? Darah hina seperti ini pantaskah lahir dari rahim Xie Miaoyi? Lanjutkan mengetuk. Kamu punya target. Aku tentu punya rencana. Maki, Anda mengetuk dengan lembut. Aku tidak tahan lagi.
Wang Kiai. Malam ini pasangan Xie telah menyelesaikan pernikahan mereka. Wang Yi, jika Chang Le gagal melaksanakan tugas, hamba bersedia menebus kesalahan dan mengabdi kepada Wang Yi. Tunggu beberapa waktu lagi. Panggil Chang Le kembali. Jika Miao Yi benar-benar bisa hidup harmonis dengan Zhou Wei, damai dan tenteram, maka hamba tak akan mengganggu lagi. Jika Wang Ye sungguh berminat, seorang Changking Ho kecil bukanlah halangan. Hamba sudah berjanji padanya, tak akan memaksanya melakukan hal yang tak diinginkannya. Kata hamba adalah kukuh. Tak akan memaksanya dan tak akan membiarkan siapapun memaksanya. Hai. Perempuan hina, apa yang kau lakukan padaku semalam? Yang mulia, tuanku melukai hamba. Semalam jelas-jelas tuanku sendiri yang... Bukankah kau yang menggunakan siasat tertentu? Yang mulia, demi langit dan bumi, jika hamba benar-benar berniat melakukan sesuatu, mengapa baru menunggu hingga tadi malam? Jika tuanku tak percaya, silakan panggil bidan berpengalaman dan tabib untuk memeriksanya. Semalam minum anggur sedikit rupanya tak bisa menahan diri. Kau juga jangan menangis lagi, bukan maksudku menyalahkanmu. Hanya tak ingin orang mengatakan aku terbuai wanita. Tuanku tenang saja, peristiwa kemarin pasti tak akan hamba sebarkan. Hamba juga akan menyuruh bawahan menjaga mulut mereka tetap tertutup. Kau adalah nyonya rumah kediaman Markis Changqing Honger dan Jiao Jiao adalah anak yatim penyelamat nyawaku. Jangan perlakukan mereka dengan sembrono. Selain itu, meski kita telah menyempurnakan pernikahan, kau tak bisa memberikan keturunan. Tuanku masih dalam usia produktif, juga tak memiliki penyakit tersembunyi. Jika tergesa-gesa mengangkat anak, selain para sensor istana akan berkomentar, para tetua klan kilang pun pasti tak menyetujui. Jika terburu-buru mengangkat ahli waris, dikhawatirkan akan memicu kontroversi. Alasan hamba tak menyetujui kemarin pun karena ini. Benar juga. Tuanku tenang, hamba juga mengundang saudari ipar berpengaruh dari klan untuk minum teh di kediaman. Akan hamba selidiki sikap mereka. Jika memungkinkan, segera buka balai leluhur. Serahkan kedua anak ini untuk diasuh dengan nama hamba. Jika tidak memungkinkan, kita cari cara lain. Kau ternyata begitu bermurah hati. Sejujurnya tuanku, hamba suka berpikir berlebihan. Semalam sempat terpikir, mungkin kedua anak ini darah daging tuanku. Hamba tak dapat melahirkan, sudah melanggar 7 alasan perceraian. Tuanku tidak menceraikan hamba, malah memberikan sepasang anak. Miao Yin sungguh berterima kasih. Aku tahu Miao Yin berbakti, suami istri kita memang satu kesatuan. Jika benar kedua anak itu darah dagingku, tentu tak akan kusembunyikan. Mencatat nama kedua anak di bawahmu, semata untuk memberi sandaran di masa depan bagimu. Terima kasih, Yang Mulia. Keponakanku sudah didiskusikan dalam klan, tak diizinkan mengangkat 2 anak tak jelas asalnya itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Urusan pengangkatan anak ini sangat penting. Aku masih merasa sebaiknya kita musyawarahkan dengan sesepuh keluarga sekaligus menjadi saksi kita berdua. Nanti aku bisa hamil dan melahirkan anak kandung dengan wajar. Gelar bangsawan keluarga Zhou bagaimana bisa jatuh ke tangan orang luar? Kami tidak keberatan pangeran mengangkat anak, tapi gelar seharusnya diwariskan ke keluarga sendiri. Banyak anak dalam keluarga Zhou, bagaimanapun tidak boleh jatuh ke tangan orang tidak dikenal. Di kehidupan sebelumnya demi mengangkat 2 anak durhaka itu, menggunakan mas kawin untuk menyuap keluarga. Di kehidupan ini, jangan harap aku yang akan melunasi. Posisiku sebagai pangeran ini diburu semua orang jika sampai dilaporkan ke Perdana Menteri. Gelar bangsawanku mungkin akan tamat. Ah, para sesepuh, haha, aku hanya bicara sembarangan, jangan dianggap serius. Oh. Ternyata kesalahpahaman, syukurlah sudah jelas. Kami tidak akan mengganggu kalian pasangan muda lagi. Nona. Bansyah panggil Chang Le ke sini. Karena sudah resmi menyatu, berikutnya fokus untuk cari anak.
Baik. Changle, besok aku ingin pergi ke kuil Wenshu di luar kota untuk membayar nazar. Akan menginap sekitar seminggu. Kamu siapkan barang-barang, ikut bersamaku. Kenapa Nona tiba-tiba ingin ke kuil Wenshu? Tentu untuk cari anak dengan upaya maksimal. Cari anak dengan upaya maksimal. Bukankah Nona sudah bersama pangeran? Dan bukankah tubuh Nona rusak? Yang mandul itu pangeran. Aku harus punya anak untuk mengokohkan posisiku. Makanya terpaksa mencari cara lain. Kamu adalah orangku. Pasti akan membantuku, bukan? Nona sudah ada targetnya. Di kuil itu tinggal seorang calon pejabat yang sedang ujian negara, asal selatan, Margalin nama Huaijin, Huayu Ruojin itu Huaijin. Dialah targetku. Kamu baik-baik saja? Di kehidupan sebelumnya, Lin Huaijin adalah juara ketiga, ujian kekaisaran yang meraih 3 juara berturut-turut. Tak hanya tampan, dia juga sangat menjaga kesucian dirinya. Benar-benar pilihan terbaik. Kemarin malam terlalu menggairahkan. Lena! Lanerku, kemarin malam dialah yang merayuku, kami benar-benar tak melakukan apa-apa, aku bersumpah. Aku hanya akan memiliki Hong Er dan Jiao Jiao sebagai anak-anakku. Benarkah? Kapan aku pernah membohongimu? Aku berjanji hanya akan hidup berdua denganmu seumur hidup. Tapi katanya para tetua suku tak mau mengadopsi Hong Er dan Jiao Jiao. Bagaimana ini? Aku akan segera berdiskusi dengan ibu tentang hal ini. Akulah Pangeran Changqing. Siapa yang kuadopsi bukan urusan mereka. Nona, katanya kemarin malam Jin Shuyuan berteriak sepanjang malam. Xie Miaoyi bahkan pergi ke kuil Manjusri untuk membayar nazar. Jangan-jangan dia pergi memohon anak? Jika benar Xie Miaoyi hamil, Markis tidak akan membiarkannya hamil. Tetapi kita harus mencari cara agar Xie Miaoyi mengeluarkan sedikit uang untuk menyogok para tetua klan. Mereka harus menyetujui adopsi Hong Er dan Jiao Jiao. Bagaimana caranya membuatnya mengeluarkan uang suap? Tentu dengan menggenggam aibnya. Segera lakukan. Xie Miaoyi, kabarnya wali raja memelihara banyak pelajar di kuil Manjusri. Kalau orang tahu kau berhubungan mesra dengan pelajar di sana, aku tak percaya tak bisa mengendalikanmu. Apa? Meski keduanya sudah kawin, Nona Xie bilang Markis Changqing sepertinya tidak bisa memberi keturunan. Dia ingin punya anak untuk memperkuat posisinya dan berencana meminjam bibit dari seorang sarjana miskin. Pantas saja 3 tahun tak pernah kawin. Sampai sekarang masih mau pinjam bibit untuk punya anak. Dia sungguh setia kepada Zhou Wei. Yang mulia, walau Nona Xie hanya memikirkan Zhou Wei, bukankah ini kesempatan untuk Yang Mulia? Walau tak bisa menikahi Nona Xie, menjadi ayah dari anaknya juga lumayan. Lalu apa engkau tahu tipe orang seperti apa yang dia cari? Dia tertarik pada seseorang bernama Lin Huaijin dan bilang besok pagi akan pergi ke Bukit Belakang untuk melihat langsung penampilan Tuan Lin ini. Lin Huaijin, dia memang piawai memilih. Bagaimana kalau kita diam-diam mengalihkan Tuan Lin, lalu Wang Ye memanfaatkan kesempatan untuk berpura-pura menjadi dia? Aku ini pangeran terhormat. Ngapain harus berpura-pura? Lalu maksud Yang Mulia? Nona Xie berhati mulia, suka menolong yang lemah. Melihat orang kesusahan, pasti tak akan tinggal diam. Kalau dulu dia bisa menyelamatkanku sekali, kenapa tak diselamatkan untuk kedua kalinya? Membalas budi dengan menikahi secara langsung, bukankah itu hal yang wajar? Nona melewati sungai kecil di depan, ada rumpun bambu. Di sampingnya ada pavilion batu. Setiap hari jam mau, Tuan Lin akan membaca buku di sana. Bagus kerja kerasmu. Tak apa, Nona, aku cuma khawatir kalau Nona tak suka dia atau Tuan Lin tak mau menuruti permintaan bagaimana. Di kuil ini bukan cuma dia seorang sarjana miskin. Kalau gagal, aku ganti yang lain saja. Kenapa Yang Mulia belum juga datang? Tolong! Nona, sepertinya ada yang teriak minta tolong. Mari kita lihat. Jangan petik pria sembarangan di pinggir jalan. Ringannya mati mengenaskan, beratnya keluarga hancur berantakan. Kenapa? Menyelamatkan nyawa orang lebih mulia dari membangun 7 stupa. Bagaimana kalau kita lihat saja? Dia pria tampan. Tapi,
tertarik oleh pesonaku kan? Tolong selamatkan aku. Orang ini berpakaian mewah, punya wibawa luar biasa, terluka parah, sepertinya kena masalah besar. Kita segera menjauh agar tidak ikut terkena dampak. Nona, tolong selamatkan aku. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan, jangan tarik-menarik. Nona, tolong aku, cepat, cepat, cepat. Tuanku, hati-hati. Tuanku, inikah yang tuanku maksud dengan berhati baik dan menyayangi yang lemah? Apa yang kau tahu? Kamu. Dia memang selalu cerdik, sangat pandai menjaga diri. Tuanku, sungguh penyakit tuanku tidak ringan. Jadi kalau cara ini tidak berhasil, lebih baik kita ganti cara, karena dia tidak suka membalas budi dengan menikah. Hanya menyukai cendekiawan miskin, pangeran juga bisa menuruti keinginannya. Gunung hijau membentang di utara kota gua, air jernih mengelilingi kota timur. Di tempat ini kita berpisah. Lepaskan bajumu. Yang mulia Pangeran Permaisuri, Huaijin menjual seni, bukan tubuh. Baju pangeran kotor perlu ganti, cepat lepas. Hari ini pergilah ke tempat lain untuk belajar. Tuan, apakah Tuan tidak akan mencari Tuan Ling? Pakaian yang dipakai orang tadi adalah brokat persembahan. Meski bukan keluarga bangsawan pasti pejabat berpengaruh, orang yang mengejarnya tentu juga berkedudukan tinggi. Lihat lagi, bekas darah di tubuhnya masih sangat segar. Mungkin orang yang mengejarnya masih mencari-cari. Seluruh area gunung belakang ini tidak aman. Lagi pula, Lin Huaijin ini kan bukan tidak pergi ke tempat lain. Orang pasti butuh makan, bukan? Nanti saat makan siang, aku akan menyelinap ke sana untuk mengintip sebentar, sekalian bisa melihat penampilan dan perangai orang lain. Pergi! Belum juga dia datang? Belum tuanku, baju tuanku kusut. Dia datang belum? Belum tuanku, rambut tuanku berantakan. Kenapa dia belum datang juga? Tuanku, dari Changle ada kabar dia tidak akan datang. Tapi Nona Xie bilang akan datang ke ruang makan saat makan siang untuk mengintip, sekalian melihat penampilan dan perangai orang lain. Aku sudah tahu, dia juga bukan satu-satunya Lin Huaijin untukku. Pangeran, kau benar-benar sakit parah. Hari ini pergi dan sapa Fang Zhang. Suruh semua murid naik gunung untuk menebang kayu, lalu semua makan siang diatur jadi mie kuah, dan siapkan lebih banyak bawang putih mentah. Permisi Tuan Lin, siapa ya? Nona mencari Tuan Lin dia. Nona ingin mencari Tuan Lin? Barusan aku melihat ada yang mencari Tuan Lin di luar, sekalian menyampaikan pesannya. Jika ada yang menyinggung, aku mohon maaf kepada Tuan Lin. Dia benar-benar tak mengenali saya. Maaf, kita tak pernah bertemu sebelumnya. Aku terlalu lancang. Tuan, kamu... Maaf, ini salahku yang tidak sopan, mohon Nona maklum. Ini salahku yang tidak sopan. Apakah Tuan terluka? Jika memungkinkan, mohon Tuan berkenan menyebutkan nama. Nanti aku pasti akan datang meminta maaf. Nona terlalu baik. Namaku Lin Huaijin. Lin Huaijin? Lalu yang tadi itu, apakah para pelajar semua berkualitas setinggi ini? Bagaimana kalau dicoba semua? Nona terlalu serius, aku juga ada kesalahan Feng Menqing Jinji. Laki-laki dan perempuan tidak pantas berhubungan dekat, lebih baik kita tidak kontak pribadi. Wah. Ternyata Lin Tanhua di kehidupan sebelumnya tidak dekat perempuan karena terlalu lemah. Ayah anak sebaiknya yang bertubuh kuat. Maaf, barusan aku salah mengenali orang. Boleh tahu nama mulia Tuan? Namaku Yun Xiao. Maaf atas ketidaksopanan saya.
Tanpa perlu kusuruh orang merayunya, dia berani tidak menjaga kesuciannya. Sieming kamu pasti binasa. Awasi mereka. Syuk. Bagaimana? Nona, Tuan Yun berasal dari ibu kota, kedua orang tuanya sudah tiada, rumahnya punya kekayaan kecil, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi semua kekayaan diberikan kepada keponakan dan janda kakak ipar. Sekarang tinggal di Kuil Wenshu untuk ujian negara dan telah lulus menjadi juren. Tetapi baru-baru ini keponakan tiba-tiba sakit parah, dia membutuhkan uang dan ginseng 100 tahun, dan ginseng 100 tahun ini hanya ada di apotek milik Nonik mungkin. Katakan padanya, saya adalah istri seorang saudagar kaya dari Jiangnan. Suami saya yang berusia setengah baya sakit parah di rumah tidak bisa mewariskan keturunan. Ingin mencari seorang sarjana yang bersih di bawah naungan kaisar dengan banyak uang untuk meminta anak. Jika dia bersedia, malam ini datang dengan mata tertutup. Ya. Nonik, sungguhkah Anda akan melakukan ini? Begitu Anda melangkah ke langkah terakhir ini, Anda tidak bisa kembali lagi. Saya tahu. Tapi Bangsia, saya tidak terima. Mengapa saya tidak bisa melahirkan, lalu harus mencari selir untuknya, mengadopsi anak haramnya, dan mengeluarkan mas kawin saya untuk mereka boros? Saya hanya meniru caranya, mencari pria untuk diri saya sendiri, agar bisa melahirkan anak. Saya tidak ingin kalah, tidak ingin menunduk pada aturan-aturan itu. Nonik, Tuan Yun telah datang. Nyonya, bisakah Anda membantu saya berdiri? Bukankah Xie Miaoyi sudah menunaikan nazarnya? Haruskah kita datang lagi hari ini? Belakangan ini, rumah Markis gaduh karena masalah adopsi. Bukankah lebih baik kita menjauh sementara daripada ditenggelamkan omongan orang? Oh iya, di mana Xie Miaoyi? Tuan Markis, Nyonya tua, barusan hamba melihat Nyonya bersama... Siapa? Bersama seorang pelajar miskin masuk ke kamar. Dasar pelacur berani berzina di kuil Wenshu yang berada di bawah perlindungan khusus Pangeran Perdana Menteri. Apakah dia ingin menghancurkan seluruh keluarga Markis? Tunjukkan jalannya. Tunggu sebentar. Kamu menyesal? Tidak. Kau yakin? Sekarang masih ada kesempatan untuk kau mundur. Tuan Yun. Jangan-jangan kau tidak sanggup. Aku beri kesempatan terakhir untuk kau menyesal. Langkah kuda tak bisa ditarik ulang. Tuan Markis, Nyonya tua, inilah kamarnya. Mengapa mereka datang? Cepat pergi, kalau ketahuan, aku tak bisa melindungimu. Aku tak butuh perlindunganmu. Berani selingkuh di belakangku, akan kubunuh dia. Berani-beraninya menebas aku, seorang marki. Pangeran Changqing! Dengan kehadiran Pangeran Changqing, siapa lagi yang berani? Bukalah lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini. Berani membuat onar di kuil Manjusri, tak takutkah kau membangkitkan murka Baginda Pangeran Regent? Kungfu yang hebat, pantaslah dijuluki pengawal Xuan di sisi Baginda Pangeran Regent. Kami segera pergi.
Si Miao Berani bermesraan dengan si miskin ahli sastra di bawah pengawasan Baginda Pangeran Regen, kebetulan bisa dilaporkan ke hadapan beliau. Ini ada selir dari istana yang tak tahu diri, berpacaran diam-diam dengan si miskin ahli sastra di sini. Kami juga khawatir mengotori wilayah Baginda Pangeran Regen, makanya datang ke sini menangkap pasangan mesum. Mereka ada di dalam. Ni kamar Baginda, kau berani masuk tanpa izin. Rupanya Istana Changqing bermaksud memeriksa tuanku. Wanita terkutuk, cepat minta maaf kepada Baginda Pangeran Regen. Rezeki bagus sekali. Kebetulan kuil meminjamkan kamar yang pernah ditempati Baginda padaku. Nyonya, tak adakah yang memberitahumu saat melakukan hal semacam ini, janganlah melamun. Kau milikku, hanya milikku. Kau juga milikku, aku yang bayar. Selama kau melayaniku, Jangan berurusan dengan perempuan lain, aku takut tertular penyakit. Dia pasti sangat kuat, sangat hebat ya. Tahukah kau, karena sepasang mata yang berbeda dari orang biasa ini, sejak kecil semua orang menganggapku sebagai bintang sial atau iblis. Hanya kaulah yang bilang mataku indah, seperti lautan bintang. Sesal sekali dulu saat kau dinikahkan, aku tak merebutmu. Tak bisa dimiliki, tak bisa dilupakan. Xie Miaoyu. Harus kuapakan lagi kau ini? Nona, besok kita akan berangkat. Aku sungguh tidak tega pergi. Sofia! Siapakah kau? Jangan mendekat. Nona pernah menyelamatkanku dengan kehormatanmu. Aku harus bertanggung jawab padamu. Kalau kau ingin membawaku pergi, kecuali aku mati. Yunsho, Nona, ada apa denganmu? Nona, Apakah Nona tidak enak badan? mengapa wajah Nona begitu pucat? Aku benar-benar bodoh. Mata orang itu biru, sedangkan mata Lin Xiao hitam. Tidak apa, hanya mimpi buruk saja. Dia, Tuan Yun ini, kenapa sembrono dan tidak bijaksana? Memang orang militer hanya memikirkan nafsunya sendiri. Nona juga, bukankah dia hanya disewa dengan uang? Kenapa engkau membiarkannya bertindak semaunya? Aku sudah melawan, tapi keinginannya semakin menjadi-jadi. Kapankah Tuan Yun itu pergi? Dia tidak melihat rupaiku, kan? Jangan khawatir, Nyonya. Mereka pergi menjelang akhir jam yin. Saat itu hari belum terang. Mungkin dia buru-buru pulang karena keponakannya yang sakit parah. Bagaimana, Nona? Apa Nona puas kemarin? Cukup puas. Karena dia sudah bekerja keras kemarin, lebih baik kita berikan ginseng berumur 100 tahun ini untuk keponakannya. Sekalian aku ingin melihat apakah aku bisa hamil. Ayo. Ye Miaoyin, memang kau. Pasti ada bekas perselingkuhan di tubuhmu. Kemarin kau beruntung ada wali penguasa yang melindungimu. Kali ini kau pasti akan kutetangkap basah. Changle, ambilkan ginseng. Baik, Ye. Dokter, apakah aku masih bisa hamil?
Nyonya dalam kondisi sehat tentu saja bisa mengandung. Mengapa di kehidupan sebelumnya, setelah menemui banyak dokter ternama, semuanya bilang aku sulit hamil? Itu si tua jahat yang memberiku minum obat aborsi. Tolong periksa resep ini untukku, dokter. Ini. Resep ini terlihat seperti tonik untuk wanita, tapi sebenarnya jahat dan merusak. 2 ramuan ini, jika dosisnya berlebih, bisa membuat wanita menstruasi terus-menerus. Lama-kelamaan, tenaga habis, nyawanya tidak akan bertahan lama. Ternyata sejak 2 orang asing itu masuk ke kediaman Marky, seluruh keluarga mereka telah berusaha membunuhku. Nanti saat aku hamil, kalian akan kuberi rasakan penderitaan sakit berkepanjangan. Terima kasih, dokter. Buta matamu? Masih tidak minta maaf? Jelas-jelas kalian yang menabrak duluan. Masih ada bekas di tubuhku. Jangan sampai mereka menemukan. Maafkan saya. Wah, Markis, aku rasa wanita ini mirip sekali dengan kakak Zi. Mengapa kau tidak menunjukkan wajahmu? Apakah tadi malam? Si Miao Yu. Apa kediaman Marquis Changqing bisa sebegitu tidak sopannya? Seorang markis terhormat malah membuka kerudung wanita di depan umum menggoda tanpa malu. Kalau sampai diketahui oleh Yushitai, pasti akan dibeberkan banyak kesalahan. Markis, lihatlah postur tubuhnya ini. Meski bercadar, jelas-jelas seperti kakak Si. Dia sengaja takut-takut. Ini cuma mau menakuti Anda saja. Wanita ini memang agak mirip dengan Nona Si. Markis, lihat. Itulah wanita yang kemarin malam berasyik-masyik dengan pelajar di kamar. Saya lihat langsung. Dia menyepelekan Markis perselingkuhan. Si Miao Yi, kamu berani selingkuh dengan hamba. Jangan. Saya belum berhasil mencari ahli waris dengan mahar tinggi. Jangan sampai ketahuan. Harus cari cara untuk mengusir mereka. Nggak sopan banget sih. Paduka adalah wanita yang dilindungi wali raja. Apanya itu Marquisa Changqing? Masakan ingin memusuhi wali raja? Wali Raja. Kemarin malam kau bersama Wali Raja. Kalau dia sungguh putri Wali Raja, seluruh 9 marga kediaman Marki pun takkan cukup dihukum mati. Nyonya, maafkan. Anda mirip dengan istri hamba yang hina, keliru mengenali. Tak boleh, jangan biarkan dia pergi. Panjang umur Wali Raja, 1000 tahun berkuasa. Wali raja. Aduh! Hah? Masih sangat penuh gairah ya. Ini sudah ketiga kalinya merebus air. Kalau bukan karena Cui-Cui menggoda bangsawan sampai dihukum permaisuri. Berlutut semalaman di kerikil, sampai sekarang masih tak bisa turun ranjang. Kerja mengangkat air begini mana mungkin jatuh ke tanganmu? Where? Nanti jangan bermimpi menggoda tuan muda. Begadang baca novel, aku malah terlempar ke tubuh palayan tak berguna. Bukan, naskah apa ini sih? Palayan kecil Ware ini jelas tak bersalah. Tapi matinya sangat mengenaskan. Kalau aku, pasti ku buat semua yang menyiksanya membayar mahal. Aku bicara padamu, Tuli ya. Kakak tenang, Ware tak berani. Permaisuri Shen Yuero tampak lembut bijaksana, tapi sebenarnya kejam dan licik. Aku ingat di buku, Shen Yuero takut suaminya memuja wanita lain karena hamil. Lalu menyuruh Ware yang mandul naik ranjang bangsawan. Tapi Ware malah hamil. Akhirnya disiksa Shen Yuero sampai mati mengenaskan. Permaisuri, kumohon lepaskan aku dan anakku. Aku tak berani memandang bangsawan. Kau pikir aku akan membiarkan benih haram dalam perutmu? Kau masih berani merebut kasih sayang dari anakku? Permaisuri bangsawan, sebentar lagi pulang, kita harus cepat. Gali anjing itu dan berikan kepada anjing. Soal budak lacur ini, pukul sampai mati, lalu buang ke kuburan massal. Baik, tahan dia!
Aduh. Aku tak boleh biarkan nasib buruk WR terjadi padaku. Bawa air? Bengong apa? Cepat masuk layani tuan. Ya. Di zaman ini, babu cuma budak yang bisa dipukuli seenaknya. Aku jadi dirimu, tak mungkin mau ditindas. Aku harus buka topeng Shen Yuero yang sebenarnya Dan menginjak semua yang pernah sakiti WR. Melesat ke puncak. Soal pria. Hanya batu loncatan saya. Hamba datang melayani Suheng dan Nyonya. Malam-malam minta ganti air berkali-kali. Besok mataku pasti berkantung hitam. WR memiliki kepribadian yang polos, tidak pernah memiliki pikiran lain terhadap pangeran. Kau kejam bunuh dia. Kalau takut orang menggoda Suheng, aku balas dendam dengan cara yang paling kau takuti. Suheng! Biarkan WR membantu Anda membersihkan. Aku merasa panas seluruh badan. Jangan-jangan ada kebutuhan nggak kesampaian? Ronyang memang lemah, 2-3 kali udah nggak kuat. Lap saja. Maaf, hamba kikuk Suheng. Bodoh! Suheng, Tuan baik-baik saja? Salah hamba semua. Mau mati? Kau cari mati? Pangeran muda. Sebelumnya, selain Yuero, aku tak pernah sedikit pun memikirkan wanita lain. Sekarang aku malah dilaporkan oleh seorang dayang. Siapa namamu? Hamba bernama WR, Wu dari 12345. Nama ini biasa dan norak. Kalau tersiar keluar kediaman Adipati, bisa-bisa jadi bahan tertawan orang. Kau buatkan nama baru ya? Mulai sekarang kau kusebut Wuer. Si kecilku berterima kasih atas pemberian nama oleh pangeran muda. Cuma dayang bodoh, penakut pula, jauh kalah dibanding Roniang. Pergilah. Ya. Kok lama sekali di dalam sana melayani? Hari ini pangeran muda minta lebih banyak. Cepat pergilah. Pangeran muda, Anda harus berangkat. Pangeran muda, silakan minum teh. Tuan, kenapa Anda? Tidak apa-apa. Baju hari ini cocok sekali untukmu. Terima kasih pujian pangeran muda. Roniang kelelahan semalam. Jangan bangunkan dia. Biarkan dia istirahat lebih lama. Baik. Untuk menghancurkan musuh, harus mematahkan cakar mereka dulu, menghancurkan kekuatan mereka. Hai Tang, kau juga salah satu yang menyakiti WR. Aku akan menyingkirkanmu dulu. Batu penghalang ini. Sekarang jam berapa? Banyak putri, jam 5.30.
Sudah jam segini, kenapa tidak membangunkanku? Tidak tahukah aku hari ini harus menghadap untuk memberi salam? Ini karena Tuan Muda pagi ini secara khusus memerintahkan kami untuk tidak mengganggu Nyonya Muda. Dasar pelayan bodoh, itu kan tanda Tuan Muda menyayangiku. Tak bisakah kalian memahami? Hari ini tak menghadap si tua bangka itu, nanti dia pasti mencari-cari alasan untuk menyiksaku. Shen Yuero hanya anak selir, Tuan Muda memaksanya dengan ancaman bunuh diri untuk menikahinya. Nyonya Istana Gua tentu tidak menyukainya, malah sering mengkritiknya. Nyonya dan Tuan Muda sangat mesra. Sekalipun Nyonya Istana Gua punya pendapat. Lalu kenapa? Kukatakan kau bodoh, ternyata benar-benar bodoh. Berani-beraninya bicara begitu. Ini hamba yang bebal. Wer meskipun cantik, namun memiliki kondisi sulit hamil. Ditambah lagi bebal seperti babi. Orang seperti ini kujaga di samping, biar aku terkesan dermawan sebagai nyonya rumah. Lagi pula dia takkan berani merayu Tuan Muda. Sudahlah, bantu aku berdandan. Siap. Semalam, kalau saja Tuan Muda tak begitu beringas, tentu aku tak akan sampai ketiduran pula seperti itu. Wer, semalam kan kamu yang melayaniku mandi. Ya, lalu apa Tuan Muda tidak melakukan apa-apa padamu? Tidak. Wer berlutut. Nyonya Muda ampun, Wer tidak tahu salah apa. Masih berani membantah? Aku sudah melihatnya. Masih berani membantah? Aku sudah melihatnya. Nyonya Muda ampun, hamba sungguh tidak mengerti maksud Nyonya. Apa hamba melayani dengan tidak baik? Kau tahu, selama itu baik untuk bangsawan, aku setuju dengan apapun. Wer, soal kejadian tadi malam, karena bangsawan bersedia. Tak perlu kau sembunyikan dariku. Shen Yuero hanya mengujiku. Ampun Biksuni, tadi malam bangsawan menyuruh menyiapkan air 3 kali. Hamba berlari, bolak-balik sangat lelah sampai tertidur di depan pintu. Ini pelanggaran aturan jaga malam hamba? Patut dihukum oleh Biksuni. Kesalahan kecil saja dibesar-besarkan, rupanya ia tak berani merayu bangsawan. Sudah, kali ini dimaafkan, tapi jangan terulang. Permintaanku ketat, jangan kalian dendam. Banyak aturan di kediaman Duke. Salah sedikit nyawa melayang, ini demi kebaikanmu semua. Iya, hamba paham. Baik, ambilkan baju dan siapkan aku berdandan. Aku akan segera pergi memberi salam. Andaikan si nenek tua tak memegang kendali rumah begitu lama. Takkan ku pusing setiap hari memikirkan cara mengambil hatinya. Nyonya Duke benci Shen Yuero, makanya tak lepas kendali rumah. Dan mana mungkin kuizinkan Shen Yuero dapat kekuasaan itu mudah saja. Kenapa tak ambil yang biru itu? Warna pink terlalu muda, bangsawati sedang di usia mekar. Pakai ini pasti tak ada yang bisa menandingi. Lagi pula, bangsawan selalu dikerubuti kupu-kupu malam. Biar mereka tahu paduka yang tercantik. Siapkan yang ini, selir kesayangan Duke suka pink. Nyonya Duke paling benci warna ini, Shen Yuero. Akan kuberi pelajaran nanti. Sudah hampir sebulan bangsawati datang, kenapa masih tak tahu kesukaanmu? Masih pakai rok pink kesayangan selir Liu, bukankah paduka bermusuhan dengannya? Semuanya pelacur murahan tak tahu malu. Ron yang menyapa ibu. Istri putra mahkota, kamu sungguh berani. Istri orang lain harus melayani ibu mertua sejak fajar. Kau malah melewatkan salam pagi. Bukan ibu, aku... Nyonya, ketahuilah, istri putra mahkota tidak sengaja melewatkan salam. Putra mahkota melihatnya melayani siang malam, terlalu lelah. Jadi beliau memerintahkan dia beristirahat lebih lama. Majikan bicara, mana boleh pelayan menyela. Ibu maafkan, anak saya bodoh, tak sengaja menghina Anda. Pergi berlutut di luar. Ya. Tunggu, pelayan ini cukup pintar. Kamu istri putra mahkota tidak mengajari pelayan, malah memarahi mereka di sini. Seolah Guo Gongfu sudah kamu kuasai. Orang tua ini sengaja menyiksaku. Menantu hanya ingin menegur pelayan, tidak bermaksud melebihi ibu. Anak selir dari keluarga kecil tidak pantas dipertontonkan. Lihatlah pakaianmu sehari-hari. Tak sedikit pun punya kewibawaan istri putra mahkota, malah mirip pelacur di bordil.
Seperti kamu masih ingin memimpin Guo Gongfu? Disebarkan nanti pasti ditertawakan sampai mati. Menantu pasti introspeksi setelah pulang. Karena istri putra mahkota tidak tahu aturan, berlutut lebih lama? Supaya ingat. Ya. Semalam menjerit semalaman, sekarang berlutut di tanah dingin, Shen Yuero. Hari-hari baikmu baru dimulai sekarang. Wuer, lihat ide buruk apa yang kau usulkan. Membuatku disiksa oleh si tua bangka sampai begini. Betul, siapa yang tak tahu Nyonya paling benci putri muda mesra dengan tuan muda? Berani berkata begitu, ini jelas sengaja menjerumuskan putri muda. Kukira kau memang bodoh polos dan ceroboh. Tak sangka ternyata licik sekali dalam hati. Sekarang aku mulai curiga, jangan-jangan kau punya maksud tersembunyi. Putri muda hamba benar-benar tak bersalah. Meski ceroboh, tapi hamba terpaksa melakukannya. Kau orang paling berharga bagi tuan muda. Kalau hari ini sampai sakit hati, hamba-hamba takkan sanggup menanggung murka tuan muda. Si tua bangka itu memang tak tahan melihat orang lain bahagia. Putri muda, Nyonya bukan cuma ingin menjeratmu, tapi juga mau ikut campur di pekaranganmu. Bukannya beberapa hari lalu, dia juga mau memilih Dayang untuk dijadikan selir bagi tuan muda. WR biasa juga tak suka menonjolkan diri. Tapi hari ini berani sekali di hadapan Nyonya. Entah apa maksudnya. Oh begitu, pantasan pagi tiba-tiba menyaranku pakai baju merah muda. Membuatku dihina si tua bangka. Tidak layak menjadi permaisuri putra mahkota. Rupanya kamu menunggu di sini. Putri muda yang arif, hamba juga karena tuan muda bilang suka warna merah muda. Bajingan, kau bilang padaku tak pernah bicara dengan tuan muda. Putri muda, karena WR punya niat buruk. Lebih baik turunkan pangkatnya jadi Dayang kelas 2, mulai malam ini biar Haitang yang melayani. Bagaimana? Terlalu murah untuknya. Orang, seret Dayang pengkhianat ini keluar. Hantam sampai mati dengan tongkat. Ampun putri muda, tadi pagi kakak Haitang mengantar teh untuk tuan muda. Tuan muda memuji baju kakak Haitang bagus, karena itu hamba sarankan yang mulia pakai baju merah muda. Mengantar teh. Haitang, kamu benar pandai menjilat, sampai-sampai bisa membuat tuan muda memujimu. Hamba hanya berusaha melayani tuan muda sebaik mungkin. Apa tuan muda butuh usahamu untuk dilayani? Hamba rendah. Kurasa kamulah yang punya niat jahat. Istri tuan muda. Istri tuan muda, hamba salah bicara. Hamba hanya ingin melayani Nyonya. Pelayan tak tahu diri. Istri tuan muda sudah pulang. Turunkan Haitang jadi pelayan kelas 2. Tampar 20 kali, berlutut 3 jam. Jangan, istri tuan muda. Seret dia ke gudang kayu untuk berlutut. Jangan sampai tuan muda lihat, akan rusak citraku di matanya. Ya, istri tuan muda, hamba tahu salah, ampunilah hamba. Ronyang, aku pulang. Tuan muda. Gadis muda. Apa yang terjadi denganmu? Kamu tidak tahu, hari ini aku menyalami ibu. Bukan saja dia mempermalukanku di depan umum. Bahkan menuduhku pelacur. Apa? Bagaimana ibu bisa begitu kepadamu? Aku hanya anak perempuan dari pejabat kecil. Wajar ibu memandangku rendah. Lagi pula aku memang terlalu tidak pantas untukmu. Tapi aku juga istrimu yang dinikahi secara resmi. Mana boleh dia menghinaku seperti ini? Ibu kali ini benar-benar keterlaluan. Fuen, tenanglah. Aku takkan biarkan kau diperlakukan tidak adil. Besok akan kubicarakan baik-baik dengan ibu agar dia tak menyulitkanmu lagi. Tak bisa begitu. Beliau adalah ibundamu. Mana boleh kau membangkang padanya hanya demi diriku? Ronyang, kau begitu sempurna. Kau yang akan kujaga seumur hidupku, mana mungkin ku biar kau disakiti. Bahkan oleh sanak saudaraku sekalipun tak boleh. Pangeran, sungguh baik hati padaku. Dosa apa yang ia perbuat? Biarkan ia berlutut di situ. Kesalahan apa hingga harus disuruh berlutut seperti ini? Hamba ini bodoh, berbuat kesalahan wajar Tuan Putri menghukumku. Benar, Pangeran, aku cuma memberi hukuman ringan padanya. Bukannya menyiksa, sudah bangunlah. Lainnya, siapkan teh dingin untuk Pangeran. Siap. Karena Haitang juga dihukum, malam ini aku sendirian. Ning Sihan, kau sudah dalam genggamanku?
Pangeran, Tuan Putri, silakan minum teh. Pangeran, inilah teh dingin pegunungan yang hamba siapkan khusus untuk Tuan. Bisa meredakan panas tubuh, coba cicipilah. Roniang, kau sungguh perhatian. Rasanya kok aneh ya teh ini? Ning Sihan terlalu bersemangat, Shen Yuero sampai jatuh sakit. Agar dia diam sejenak? Tapi aku sudah memasukkan obat ke tehnya. Sebentar lagi Ning Sihan pasti gelisah tak karuan. Tak ada urusanmu lagi, pergilah. Baik. Ada apa? Bukan apa-apa. Xunyang, kamu harum sekali hari ini. Tuan jahat sekali kamu. Tuan muda, hamba akan melayani Tuan beristirahat. Tuan, kenapa kamu? Tiba-tiba merasa sangat panas. Roniang, kita harus beristirahat. Bawakan air. Tuan muda. Layani Nyonya Muda membersihkan diri. Baik. Ku bilang mau istirahat, malah pingsan karena kelelahan. Besok mungkin tidak bisa turun dari ranjang. Apa yang terjadi padaku? Bahkan pada Yueru, aku tak menemukan sedikit pun kesenangan. Sebaliknya, beberapa kali malah terangsang oleh pelayan kecil pengangkut air ini. Tuan muda, biarkan budak melayani Tuan. Tuan muda maafkan, budak melayani dengan buruk. Itu obat birahi untuk mengawinkan babi betina. Sangat kuat. Ling Sihan sekarang mungkin sama sekali tidak puas. Jangan Tuan muda, akan mengganggu Nyonya muda. Ternyata takut mengganggu dia. Lalu mengapa kau menempatkan Roniang dalam pose seperti itu? Mungkinkah? Ini lebih seru ya. Lebih seru ya? Wuer tidak ada. Berulang kali menggoda saya, Wuer. Kau sungguh berani. Tuan muda, Pangeran juga adalah Tuan Wuer. Wuer melayani Anda adalah hal yang seharusnya. hanya saja jika Nyonya muda mengetahuinya, hamba pasti akan hancur berkeping-keping. Tuan muda, mohon lepaskan hamba. Tuan muda, kalian ini. Untung Ning Sihan memukul pingsan Shen Yuero. Kalau tidak sampai ketahuan. Dengan rasa suka Ning Sihan padaku sekarang, dia takkan melindungiku. Tenang saja. Dia tidak akan tahu. Tapi kau cuma pelayan paman. Kalau berani punya ambisi, Tuan pasti tak akan mengampunimu. Tuan muda, jangan. Tuan muda. Jangan lupa pesanku, urusan kita jangan sampai Nona Ro tahu. Hamba mengerti.
Hamba cuma pelayan tak punya kuasa di kediaman Duke. Berselisih dengan Nyonya Muda, pasti tamat riwayat hamba. Memang aku yang memaksanya. Walau tak bisa dijadikan selir, dia sudah jadi wanitaku. Maka kewajibanku melindunginya. Tuan Muda, airnya sudah dingin. Hamba akan ambil yang baru untuk memandikan Tuan. Matahari sudah tinggi, si Jalang Shen Yuero ini. Bahkan berani terlambat memberi salam hari ini. Nyonya, hamba dengar lampu kamar Tuan Muda menyala semalam suntuk. Nyonya Muda itu setiap malam menggoda Tuan Muda untuk begituan. Sampai telat memberi salam, jelas jajaran tak menghormati Nyonya. Keterlaluan benar. Kalau kekuasaan keluarga diberikan padanya kelak, bagaimana mungkin ini bisa diterima? Ikut aku ke pavilionnya, aku akan mengajarinya langsung bagaimana menjadi suami yang baik. Baik. Bagaimana kau melayaniku di malam hari? Dalam keadaan seperti ini, bagaimana aku bisa menghadap untuk memberi salam? Lagi pula, mengapa leherku sakit sekali? Nyonya Putra Mahkota, ini karena leher keseleo. Salahkan Tuan Putra Mahkota, habis minum teh dingin, masih begitu bersemangat, sampai memperlakukan Nyonya seperti ini. Tapi bagaimana aku ingat sepertinya ini akibat dipukul orang. Dan aku melihat... Shen Yuero, apa kau masih menganggapku sebagai ibumu? Menantu mohon pamit pada ibu. Shen Yuero, sebagai istri yang sudah menikah, tidak menjalankan kewajibanmu, memperhatikan orang tua, membantu suami, malah menyemangati putra mahkota, bermain-main tiap hari, membuat badan putra mahkota terkuras. Apa kau ingin merusak masa depannya? Ibu, saya tidak. Kau sudah menikah ke Wangsa Duk sekian lama, belum mengandung juga. Kalau urusan penerus Wangsa Duk sampai terganggu, berdosa apa engkau? Kalau terulang lagi, akan kukabari ke Duke. Biar beliau menyuruh Si Han menceraikanmu? Baik. Menantu akan mengingat nasihat ibu. Anda bukanlah pelayan bangsat ini yang malas melayani di malam hari. Membuatku leher keseleo hingga telat memberi salam hari ini. Dan dimarahi si tua itu. Ampun Nyonya, hamba tak berani mengganggu tidur Tuan dan Nyonya. Setelah membuka pakaian Nyonya langsung keluar, salah hamba. Mulai malam ini, hamba bersumpah akan selalu berjaga di sisi tempat tidur Tuan. Jangan pernah tinggalkan. Sekarang mulutmu jadi lancar bicara. Tapi tadi waktu nenek itu menghinaku, kenapa diam 1000 bahasa? Dasar, kau sengaja ingin melihat aku dihina si nenek itu. Putri Mahkota yang mengingatkan saya untuk berhati-hati dalam berbicara, hamba tidak berani mengatakan banyak. Harusnya bicara tapi tidak perlu bicara malah asal ngomong. Kalau mulutmu tidak ada gunanya, mending kucongkel saja. Nyonya kecil, hentikan. Tuan Pangeran, Anda sudah kembali? Tuan Pangeran? Ronyang, kau ingin menikam Dayang ini sampai mati. Biasanya kau begitu lembut dan baik. Kenapa sekarang seperti wanita jahat menusuk orang pakai jarum hias? Biasanya kau begitu lembut dan baik. Kenapa sekarang seperti wanita jahat menusuk orang pakai jarum hias? Tuan Pangeran tidak tahu Dayang ini benar-benar tidak tahu diri. Sebagai tuan, wajar saja memberi pelajaran. Hamba hanya pura-pura menakutinya, tidak disangka reaksinya berlebihan. Jadi terluka sendiri. Dayang ini lagi, apa sudah berbuat salah? Hamba tidak sengaja menyinggung perasaan Tuan Putri. Begitu rupanya. Tuan Putri baik hati tidak akan sungguh-sungguh menghukummu. Mengapa kau menghindar? Jangan-jangan malah melukai Tuan Putri. Bagaimana kalau sampai terjadi? Hamba salah. Karena pelayan ini sudah menyadari kesalahannya dan tangannya terluka. Rongniang, maafkan dia kali ini, nanti dididik baik-baik saja. Jarang sekali Tuan Pangeran membela seorang Dayang. Hamba mana akan mempersoalkannya? Pergilah. Iya. Terima kasih, Putri Muda. Tuan Muda, tangan hamba tadi hampir tertusuk.
Sayang hamba ya. Kenapa sekarang hamba tak tertarik pada Ronyang sedikit pun? Sebaliknya, Juniang, hamba ingat ada urusan di barak. Hamba pamit dulu. Tuan Muda? Oh, aduh. Panggilkan tabib istana. Tuan sakit. Pak Rahmat, biar hamba lihat. Jangan lihat, Tuan. Hamba ini hina. Wajar putri muda memukul dan memarahi hamba. Tak menyangka, Ronyang yang biasanya tak tega menginjak semut di jalan. Juga bisa memukul pelayan. Tapi Ronyang lugu dan baik hati. Jangan ulangi kesalahan, ini tak akan terulang. Sekarang masih mengira putri mudamu orang suci. Hamba tak melayani putri muda dengan baik. Sampai berhubungan gelap dengan Tuan, sungguh layak hamba mati. Lain kali hamba jangan bertemu Tuan lagi. Where mau lari kemana? Kalau kita tak bilang, masakan dia tahu? Tak boleh Tuan Muda, jangan begini lagi. Wuer, sekarang hanya ada kamu di hati Tuan. Tuan Muda, UR juga hanya memikirkanmu. Tinggalkan Shen Yuero diam-diam menemuiku. Ning Sihan, hatimu bukan milik Shen Yuero lagi. Nona UR, ku dengar kau dipukul putri muda? Aku bawakan krim Yujigao, sangat ampuh menghilangkan bekas luka. Waktu itu masih ingin aku dihukum, sekarang malah sok baik. Kayaknya ada udang di balik batu. Terima kasih ya, kakak. Nonik Uer sungguh terlalu hormat. Sekarang aku bukan lagi dayang utama di kamar Nyonya Pangeran, cuma dayang kasar saja. Bisa mengantarkan obat untuk Nonik adalah kehormatanku. Ternyata mau menjilat supaya bisa kembali ke Shen Yuero. Kakak pasti menderita belakangan ini. Sebenarnya Nyonya Pangeran masih memikirkanmu. Belakangan ini terus mengeluh tak ada yang bisa menyisir rambutnya. Mengatai kami semua tak ada yang sebagus kakak. Benarkah? Sudah pasti. Selama kakak tak ada, Nyonya Pangeran tak merasa nyaman. Kami juga turut cemas. Aku bodoh, tak pantas melayani Pangeran dan Nyonya Pangeran. Belakangan ini sering berbuat salah. Nyonya Pangeran mungkin sudah tak tahan. Masa sih? Nyonya Pangeran baik hati, kakak tak perlu khawatir. Lihat tanganku terluka begini, malam tak bisa melayani pangeran lagi. Kalau begitu, lebih baik aku minta diturunkan pangkat, biar kesempatannya kembali ke kakak. Tak enak ah. Tapi bagaimana caranya minta turun pangkat? Cukup berbuat kesalahan besar, pasti diusir Nyonya Pangeran. Tapi sifat Nyonya Pangeran bisa merenggut nyawamu. Makanya aku mau minta tolong pada kakak Haitang. Selama Nonik butuh, silakan katakan. Besok kalau Nyonya Pangeran mau menghukum matiku, tolong kakak beritahu Pangeran. Nyawamu tak kau hargai? Kalau Nyonya Pangeran tahu, kita bisa mati semua. Kakak Haitang, istri pangeran muda begitu mudi, hanya karena kakak ingin melayani tuanku dengan sepenuh hati. Dia menghukummu begitu kejam. Apa kakak tak ingin tuanku melihat sifat aslinya? Tapi tuanku mungkin tak akan mendengarkanku. Tuanku sangat menghargaimu, mana mungkin mengabaikanmu. Jangan lupa, tuanku pernah memujimu. Kalau bukan karena istri pangeran muda, mungkin sekarang kakak sudah jadi selirnya. Baik, aku setuju. Tapi kalau tuanku tak datang, jangan salahkan aku. Tentu tidak. Pertunjukan akan segera dimulai. Tuanku, pelan-pelan dong, aku tak tahan ingin berteriak nih. Kau begitu menggoda, mana mungkin tuanku menahan diri. Lagi pula kau harus tutup mulut rapat-rapat. Nanti kalau Nyonya Rao terbangun, kau pasti akan kena batunya. Jangan.
Dasar siluman kecil, kau semakin berani saja. Kenapa gugup sekali? Hari ini aku menaruh obat tidur di teh istri pangeran muda. Seberapa ribut pun dia tak akan bangun. Si pelayan kecil berani meracuni nyonyaku. Pantas dihukum. Lalu tuanku mau menghukumku bagaimana? Kuhukum kau dengan melayani tuan. Dasar siluman kecil, lihat aku tak menghajarmu habis-habisan. Ternyata benar kau perempuan hina ini, berani merayu tuanku? Kalau bukan karena aku tanya tabib istana, takkan ketahui luka di leher ini bukan cedera lama. Hampir saja aku terkecoh oleh kalian. Nyonya, ini bukan salah bantal, melainkan tanda dipukul oleh ahli bela diri. Apa? Putra mahkota adalah jenderal perang, dialah yang memukulku sampai pingsan. Mengapa dia memukulku? Manfaatkan kesempatan saat pangeran membuatku pingsan untuk merayunya. Besok pasti akan kusiksa dan kupotong-potong pelayan hina sepertimu. Permaisuri, waktunya bangun. Jujurlah, bekas apa ini di leherku? Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Semalam sengaja tidak kuberi obat pada Shen Yanruo, biar dia tahu skandalku dengan Ning Xihan. Ya ampun, mengapa putra mahkota seperti ini? Padahal tubuh permaisuri baru membaik, dia langsung tak sabar. Terlalu kasar. Oh ya? Dasar pelacur, sampai kapan kau mau berpura-pura? Permaisuri, sebenarnya ada hal yang tak berani hamba sampaikan. Setiap malam setelah permaisuri tidur, putra mahkota masih melakukan hal itu karena terlalu mencintai permaisuri. Makanya dia... Oh, begitu rupanya? Jemput! Bawa gadis pengkhianat ini keluar untuk ditusuk sampai mati. Baik, permaisuri. Hamba tidak tahu salah apa maksud permaisuri. Sudah kuperiksa ke tabib istana. Ini sama sekali bukan salah bantal, melainkan dipukul orang. Dan semalam, pelacur ini berani menggoda putra mahkota saat aku tidur, bercinta mesra bersamanya di ranjang. Tidak hamba lakukan, ampun permaisuri. Kulihat kau sangat menikmati, sungguh luar biasa kepandaianmu. Wah. Kalau kamu memang menggoda dan pandai menipu, pria biasa jelas takkan sanggup menjinakkanmu. Lebih baik ku carikan pasangan yang lebih cocok. Katakan, siapakah yang menarik? Aduh, Dia hanyalah pelayan rendahan, cocok disandingkan dengan hewan buas ini. Aku jadi penasaran jika dia dinodai binatang buas. Mau bagaimana lagi menggoda tuan muda? Tanggalkan baju wanita rendahan ini. Tidak boleh. Dasar Budi, ternyata sudah lama akur dengan tuan muda. Pantas saja hari ini menyuruhku mencari tuan muda untuk melindunginya. Tapi anehnya tuan muda juga peduli pada pelayan seperti Budi. Kalau begitu aku lebih cantik dari Wu-Er, dia pernah memujiku juga. Kalau aku bisa buka topeng istri tuan muda, bukankah kesempatanku jadi selir makin besar? Kali lalu ada tuan muda melindungimu, tapi hari ini dia sudah lama pergi. Pulangnya malam nanti baru akan tiba. Siapa yang bisa melindungimu kali ini? Anjing ini sedang dalam masa birahinya. Setelah ku minum obat perangsang ini, pasti dia bisa memuaskanmu wanita jahat yang suka menggoda pria. Minum, minum cepat, minum. hentikan.